Selamat pagi dan shalom adik-adik remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik remaja semua dalam keadaan sehat dan selalu menikmati sukacita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Kita boleh menikmati minggu pertama di bulan Mei ini. Kurang lebih 40 hari kita stay di rumah oleh karena situasi dan kondisi. Tapi kita percaya bahwa sampai saat ini kita bisa menikmati hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Nah itu adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Karena cinta-Mu lah yang memampukan kami sampai saat ini bisa menikmati kehidupan di dalam dunia. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan pengharapan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam sorga, firman-Lah kepada kami semuanya. Dan sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayatnya ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-17. Tema kita pagi hari ini berjudul Kuk. K-U-K. Kuk. 3 huruf, sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf, tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Adik-adik, ketika mendengar kata kuk ini, apa yang ada dalam benak adik-adik? Apa arti kuk itu? Yang pertama adik-adik, kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa, yang ditaruh di bagian pundak hewan, dan biasanya satu kuk ini akan dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk tersebut mereka akan menarik beban, seperti misalnya menarik mata baja, menarik pengiring, atau bahkan menarik kereta pedati. Ya, kalau mungkin di zaman modern saat sekarang ini kita sudah jarang menemukan para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Karena saat sekarang ini zaman sudah modern, ya teknologi semakin canggih. Tetapi di zaman dulu, adik-adik remaja, kuk ini sangat penting, memiliki peran yang luar biasa. Sangat menolong bagi para petani untuk membajak sawah. Karena dengan kuk ini mereka memasang di binatang atau di hewan mereka, peliharaan mereka, dan kemudian mereka pakai untuk membajak sawah.
Nah, adik-adik, kuk yang dipasang pada sepasang hewan harus memiliki spesies yang sama dan kemudian harus memiliki ukuran dan berat yang serupa dan tidak jauh berbeda. Ya, spesies yang sama contohnya kerbau dengan kerbau, sapi dengan sapi, kuda dengan kuda. Tidak bisa dipasangkan kerbau dengan sapi atau kerbau dengan kuda. Dan walaupun juga spesiesnya sama, tidak bisa juga kalau kerbaunya yang satu besar dan yang satunya kecil atau tidak kerbau. Mengapa? Mengapa harus satu spesies dan mengapa ukuran beratnya tidak jauh beda? Karena jika mereka berbeda spesies, mereka tidak akan dapat bekerja sama dengan baik dan sulit untuk diarahkan. Dan kalau berbeda ukuran atau besarnya beda, beratnya beda, kekuatan dan kecepatan mereka pun akan berbeda, sehingga tidak bisa maksimal dalam bekerja. Itu arti kuk yang pertama. Nah, bagaimanakah makna kuk di dalam Alkitab? Adik-adik remaja, kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup sebuah bangsa, atau kuk digambarkan sebagai sebuah ketaatan yang terpaksa, sebuah ketaatan yang dipaksa. Ya, hal ini terdapat dalam kitab Yeremia 27 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Yeremia memakai kuk pada lehernya sebagai lambang penderitaannya karena harus taat kepada bangsa yang lain. Dan selanjutnya di dalam perjanjian lama pun juga kuk ini berbicara tentang aturan yang mengikat, di mana pada saat itu bangsa Yahudi terikat berbagai macam aturan yang dibuat oleh ahli Taurat dan kaum Farisi. Ada kurang lebih 613 aturan yang wajib mereka lakukan, yang wajib mereka taati. Dan ketika mereka melanggar salah satu dari aturan tersebut, tentunya mereka akan harus menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dan tentunya secara manusia terlalu mustahil bagi mereka untuk mengerjakan hukum Taurat dengan begitu sempurna. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa ketika mereka melakukan semua aturan-aturan itu, maka disitulah keselamatan itu bahagian bagi kehidupan mereka. Namun adik-adik remaja yang dikasih di dalam Yesus Kristus, berbeda dengan pemahaman di dalam perjanjian baru, bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena kita melakukan segala sesuatu dan melakukan peraturan-peraturan yang ada, tetapi keselamatan yang kita peroleh hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu di dalam Yesus, melalui karya salibnya, kita yang percaya kepadanya menjadi sempurna, karena dialah penggenapan dari hukum Taurat itu. Sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga kembali ditegaskan bahwa perintah-perintahnya tidak berat, karena oleh iman Yesus Kristus kita dilahirkan kembali dan mengalahkan dunia. Jadi perintah Tuhan tidak berat. Mengapa? Karena iman yang kita miliki, karena kepercayaan yang kita milikilah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Yesus hadir untuk menyempurnakan hukum Taurat, dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi jaminan keselamatan bagi kehidupan kita. Dan makna yang selanjutnya dari kuk, adik-adik remaja, untuk saat ini kuk itu bisa dimaknai sebagai ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah. Sekali lagi, makna kuk
dalam kehidupan kita saat sekarang ini, dalam kehidupan kekristenan zaman modern ini, bisa diartikan sebagai ketundukan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah. Nah, bacaan kita pagi hari ini berkata di dalam ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Ini adalah sebuah ajakan adik-adik. Ini adalah sebuah undangan yang luar biasa yang datang kepada kita di dalam Yesus Kristus. Undangan yang datang dengan penuh kehangatan, undangan yang tidak dengan pemaksaan, tetapi undangan yang datang dari sosok yang luar biasa, undangan yang datang dari sosok yang penuh kasih, undangan yang datang dari sosok seorang yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan keramahan, yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan undangan ini tidak memaksakan kepada orang lain. Tuhan Yesus bertindak sebagai seorang yang mempunyai pengalaman hidup dalam hal ketaatan. Tuhan Yesus bertindak sebagai seseorang yang punya pengalaman dalam hal memikul penderitaan dan yang mampu memimpin dirinya sendiri seturut dengan perintah Tuhan. Yesus digambarkan sebagai pasangan yang penuh dengan kelemah lembutan. Yesus digambarkan sebagai seorang yang penurut, yang penuh dengan kerendahan hati. Dan dia tahu segala kelemahan dan kelelahan dan kecemasan yang kita miliki. Dan adik-adik remaja yang terkasih, undangan ini berlaku untuk semua orang. Undangan ini tidak memandang bulu. Undangan ini tidak memandang status sosial, latar belakang, kedudukan, umur, dan lain sebagainya. Tetapi undangan ini berlaku bagi semua orang yang siap membuka hati untuk menerima undangan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik remaja yang terkasih, apakah tujuan undangan yang diberikan Yesus bagi kita? Undangan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita bertujuan adalah untuk memberikan kelegaan, untuk menunjukkan kebaikan, dan untuk mengajak kita masuk dalam satu hubungan yang erat di dalam Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini sebuah ajakan yang luar biasa, mengajak kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan Dia memberikan jaminan bahwa Dia akan memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Adik-adik remaja yang terkasih, ayat 28 berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi lanjut di dalam ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita melihat kedua ayat ini, sepertinya bertolak belakang. Mengapa? Di satu sisi Allah menawarkan kelegaan bagi kita semuanya, tetapi di sisi lain Allah juga menawarkan sebuah syarat bahwa kita harus memikul salib. Terjadi tumpang tindih, bertolak belakang ayat ini. Di satu sisi, kalau memang Tuhan ingin memberikan kita kelegaan, bukankah itu berarti kita dapat bersantai-santai? Kemudian hal yang kedua, bahwa bagaimana mungkin bahwa kelegaan itu dan memikul kuk dapat berdampingan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beristirahat di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menikmati kehidupan di dalam Tuhan, bukan berarti kita akan menjadi pasif, tidak melakukan sesuatu, tinggal menunggu. Tetapi kita tetap harus berkarya,
Kita harus tetap maju, melakukan segala kegiatan kita, melakukan sesuatu yang aktif, yang berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Tetapi dalam segala kegiatan kita itu, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan mendampingi kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan mengarahkan kita, dan Dia akan menjadi yang terbesar di samping kita. Sehingga ketika kita harus menghadapi kuk yang luar biasa dalam kehidupan ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena Dia akan memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Ini jaminan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sebagai adik-adik remaja. Dalam istilahnya bahwa ora eklabora, bekerja dan berdoa. Ada usaha yang harus kita lakukan, tetapi tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah maknanya firman Tuhan pagi hari ini bagi kita? Buat sebagai adik-adik remaja, yang pertama yang harus kita pahami bahwa dalam situasi keadaan yang terjadi saat sekarang ini, yang mungkin membuat kita cemas, yang mungkin membuat kita takut dan khawatir, jangan kita tinggal diam. Jangan kita terkungkung dengan kecemasan kita, dengan ketakutan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap berbuat kebaikan, tetap melakukan kebenaran, dan percaya Tuhan akan selalu mendampingi kita. Walaupun saat sekarang ini kita harus stay di rumah, kita mungkin sudah mulai bosan, garing dengan keadaan yang hanya mungkin keluar masuk rumah. Apalagi kalau anak-anak remaja yang sukanya dengan hidup bersosialisasi, bercerita dengan teman, tetapi karena keadaan membuat kita harus stay dan jaga jarak, dan mungkin membuat kita menjadi stres. Adik-adik remaja, stay di rumah bukan berarti berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun kita stay di rumah. Dengan kita beribadah seperti ini adalah hal yang luar biasa. Nah, karena itu adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun keadaan yang kita alami saat sekarang ini, apapun perasaan yang adik-adik alami saat sekarang ini, apakah itu kegelisahan, penderitaan, kecemasan, ingat, jangan kita lepas dari Tuhan, jangan kita lari dari Tuhan, dan jangan kita meninggalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi tetaplah selalu berserah diri kepada Tuhan, tetaplah selalu taat kepada Tuhan, dan setia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan cara itu, maka kita akan menikmati kelegaan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian pelajaran yang kedua dari pembacaan kita pada hari ini, bahwa justru di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang kita alami dengan situasi sekarang ini adalah sarana, jembatan yang dipakai oleh Tuhan agar kita semakin mendekatkan diri dan mau bersekutu dengan Tuhan. Dengan situasi keadaan ini, maka Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu adik-adik remaja, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan dan siaplah selalu memikul kuk yang Tuhan berikan. Karena kuk yang diberikan Tuhan tidaklah berat, beban kita akan menjadi ringan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik remaja, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari untuk Tuhan Yesus, karena Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami dalam menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mampukan setiap adik-adik remaja untuk memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga kami akan senantiasa menjadi terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami tetap mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Situasi keadaan yang terjadi saat sekarang ini
di mana pandemi COVID-19 masih mencekam bagi kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan mengendalikan semuanya. Kuasa-Mu lebih besar dari virus yang saat ini lagi marak. Kami percaya Tuhan akan bekerja untuk semuanya itu. Oleh karena itu, mampukan kami sebagai anak-anak ketebusan Allah tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang mencekam ini. Sehingga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak remaja-Mu tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami, anugerahkan kami selalu kekuatan dan kesehatan. Sehingga ya Tuhan, kami bijak untuk menyikapi dan menaati semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kami tetap stay di rumah, kami mampu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan kami senantiasa untuk menjaga kebersihan. Ini sulit kami lakukan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk mempersiapkan diri melakukannya. Berkati firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semuanya. Berkati semua adik-adik remaja yang hari ini sudah melakukan ibadah di rumah. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan mereka. Memberkati orang tua kami, Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Memberkati gereja-gereja-Mu yang saat ini harus dalam segala keterbatasan mereka untuk melakukan ibadah. Biarlah itu menjadi pengharapan dan kekuatan kami bahwa Tuhan tetap ada bagi kehidupan kami. Berkati juga, berikan hikmat selalu bagi pemerintah kami. Biar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan ini boleh menolong semuanya untuk bisa lepas dari masalah yang terjadi saat sekarang ini. Dan terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi hari ini buat saudara-saudara kekasih kami yang harus mungkin terpapar dengan virus ini. Tuhan kuatkan mereka, kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tidak mengalami keterpurukan dalam situasi ini, tetapi mereka mampu bangkit dan melawan virus ini, dan sesuai dengan kehendak-Mu mereka akan boleh menyatakan sembuh. Berkati keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada mereka. Demikian pula kami berdoa pagi hari ini buat para medis, dokter, perawat yang menjadi garda terdepan dalam situasi ini. Tuhan lindungi, jaga mereka, tutup bungkus dengan darah pengasihan-Mu, sehingga ketika mereka mampu menjalankan tanggung jawab ini, mereka senantiasa terlindungi, melindungi keluarga-keluarga mereka, sehingga damai dan sukacita itu mereka senantiasa nikmati. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang 1 minggu, Tuhan kiranya memberkati. Dalam apa yang kami lakukan, boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Inilah syukur kami ya Tuhan, harapan kami semuanya yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Dan terima kasih buat adik-adik remaja yang di rumah yang masih tetap setia setiap minggu untuk mengikuti ibadah. Selamat menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu, dan ingat, tetap stay di rumah, jaga jarak, dan kemudian rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat selalu. Amin.